Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu menorehkan duka di awal tahun 2021. Setiap terjadi kecelakaan pesawat terbang selalu muncul pertanyaan tentang penyebabnya. Berbagai macam spekulasi lalu muncul mulai dari cuaca saat penerbangan, usia pesawat yang sudah tua hingga kemungkinan adanya kerusakan mesin. Ya, lalu kita saat ini sudah bergabung bersama dengan Marsikal Purnawirawan C.P. Hakim selaku Chairman dari Pusat Studi Air Power Indonesia dan juga ada Kapten Manotar selaku Penasehat Federasi Pilot Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Cepi dulu. Pak Cepi, tadi disebutkan ada 3 faktor yang kemudian diduga menjadi penyebab. Ini ada faktor pesawat terbang yang usianya tua, sudah 26 tahun, ada cuaca buruk dan kemungkinan kerusakan mesin. Apakah ketiga faktor ini ada korelasinya dengan kejadian yang terjadi terhadap SJ182? Ya, baik. Yang pertama, usia pesawat itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan kecelakaan pesawat. Ya. Karena status pesawat itu tidak diukur dengan usia, tapi parameternya adalah layak atau tidak layak, worthy atau not worthy. Jadi sama sekali tidak ada korelasi. Kemudian mengenai cuaca. Cuaca memang salah satu penyebabnya. Tetapi untuk cuaca ini banyak cara untuk menghindari, untuk tidak terjebak di dalam cuaca. Seorang pilot sebelum terbang pasti mengisi flight plan. Dalam mengisi flight plan itu dia pasti membaca weather forecast, ramalan cuaca, sehingga dia bisa memilih jalur di mana dia tidak bertemu atau tidak menembus cuaca yang buruk. Jadi dia dengan flight plan. Yang kedua, pesawat dilengkapi dengan radar, weather radar. Radar ini bisa mendeteksi sampai lebih kurang 150 nautical mile atau lebih cuaca di depannya. Sehingga dia bisa mengantisipasi apabila ada cuaca yang berbahaya bagi penerbangan, dia bisa menghindar. Jadi sekali lagi usia tidak ada hubungannya, cuaca bisa dihindari, kerusakan mesin. Nah, kalau kita berbicara tentang kerusakan mesin ya, itu kita berbicara tentang accident, kita berbicara tentang failure. Accident itu bisa terjadi kapan aja dan di mana saja. Ya. Akan tetapi apabila diikuti semua petunjuk, regulasi, ketentuan, manual dari perawatan pesawat dan persiapan pesawat untuk terbang, maka kemungkinan itu bisa diminimalisir, ya, diperkecil. Andai kata pun terjadi, pilot sudah well trained dengan penerbangan yang normal dan juga dengan penerbangan yang emergency sifatnya. Jadi ada normal procedures, ada emergency procedures. Iya. Juga relatively ya penerbangan itu aman ya dalam tanda petik. Ya, Pak Cepi, artinya secara garis besar sebenarnya penyebab kecelakaan pesawat ini banyak dinominasi faktor apa? Ya, kalau banyak statistik mengatakan bahwa memang banyak kesalahan atau dikatakan dengan terminologi human error sebagian besar ya. Tetapi kalau kita berbicara per kasus, seperti misalnya kita bicara sekarang tentang Sriwijaya. Kita tidak akan bisa mengatakan penyebabnya sebelum KNKT selesai menyelesaikan tugas investigasinya. Karena kita tidak tahu ya, kecelakaan yang total seperti ini dengan tidak ada yang selamat, dipastikan kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai pada waktu investigasi berakhir dilakukan oleh KNKT, maka akan ada kesimpulan di final resultnya. Itu kesimpulan biasanya digunakan terminologi yang standar, yaitu the most probable cause atau kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Dan biasanya tidak satu ya, kecelakaan pesawat itu tidak dengan penyebab yang tunggal. Jadi disebutkan di sana penyebabnya satu ini berkontribusi, yang kedua ini berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Dan final result ini selalu diikuti juga dengan rekomendasi pada institusi terkait atau berhubungan dengan temuan-temuan hasil investigasi. Tujuannya adalah agar kejadian kecelakaan dengan penyebab yang serupa itu tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Baik. Jadi itu garis besar. Baik, saya ingin beralih ke Kapten Manotar selaku Penasehat Federasi Pilot Indonesia. Kita bicara dari sisi pilot begitu ya. Pilot ketika sudah
dipercaya untuk menerbangkan suatu pesawat, tentunya dia sudah punya pengalaman yang sudah dipercaya oleh maskapai begitu. Lalu apa yang kemudian bisa mempengaruhi adanya human error begitu dalam setiap kecelakaan? Oke, human error itu kan bisa terjadi bermacam-macam faktor ya. Bisa karena mungkin kurang tidur atau kesiapan yang kurang lah pada waktu dia terbang. Jadi waktu kejadian apapun, kalau kita sudah siap, pasti akan ada solusinya. Seperti tadi Pak Cepi sudah menjelaskan, kalau terjadi sesuatu, pilotnya sudah harus siap dengan segala, karena SDM-nya itu sudah diatur. Jadi ada faktor cuaca. Kalau faktor cuacanya begini, apa yang dilakukan sama pilot sudah ada. Kalau mesinnya begini sudah ada. Jadi semua sudah ada ininya background knowledge-nya yang mesti sudah ketahui sama pilot. Jadi kemungkinan apapun yang terjadi, pilot itu sudah pasti bisa mengatasi itu menurut kepilotan. Jadi apapun yang dilakukan sama pilot itu sudah pasti untuk mengambil solusi yang akan terjadi pada berikutnya. Umpamanya kalau seperti cuaca lah. Cuaca itu dengan sangat guncangan kecil. Dia lihat radarnya, seperti Pak Cepi tadi radar. Di radar itu pesawat sekarang kan udah canggih. Jadi ada radar itu menunjukkan warnanya pun ada. Seperti hijau, kuning, kemudian merah, dan juga ada namanya magenta. Kalau sudah masuk magenta itu udah paling jelek cuacanya, nggak mungkin bisa ditembus. Kalau bisa sebisa mungkin harus sudah dihindari. Jadi seandainya masuk ke sana, apa yang akan dilakukan pilotnya sudah pasti tahu. Seperti contoh, apakah anti ice-nya harus on, apakah speed-nya kecepatannya harus dikurangi. Jadi ada semua prosedurnya itu sudah lengkap. Oke, Pak Manoter, artinya dalam ketika berapa menit pertama di awal melakukan take off, apa yang harus menjadi titik penting dari seorang pilot untuk memperhatikan pesawatnya ini? Tapi dijawabnya nanti, Breaking News TV One segera kembali usai jeda.